Silakan. Bagaimana konsep yang benar untuk orang yang masuk surga dan masuk neraka itu ya, kalau di dalam agama? Konsep yang pertama sebagaimana tadi telah diterangkan di surat Hud, bahwa selama langit dan bumi itu banyak orang mendalilkan surga dan neraka di sana aja, di bumi ini saja, selama langit dan bumi terbentang. Dan penarikan napas mereka itu akan sesuatu ketertarikan sebagaimana hawa di sana yang memberikan sesuatu hal dada kita tersempit dengan penyakit-penyakit hati, dan itu adalah yang diisyarahkan kepada kita. Neraka itu ada yang diisyarahkan kepada kita, dada kita sempit dan ada rasa penyakit, merasa lebih baik, itu adalah tanda isyarat neraka. Jadi proses-proses daripada hal tersebut adalah, yang pertama adalah taubat. Untuk menjemput itu, untuk meraih tersebut, yang pertama kita taubat. Taubat ini adalah sebagaimana betul-betul kita menghindari dari perkara maksiat zahir dan maksiat batin. Contoh seperti hal-hal sifat kekejian dan kemungkaran, hadirnya merasa lebih baik, iri, dengki, ujub, sum'ah, dan sebagainya, dan berbicara buruk dan mencari kesalahan orang lain dan berbuat buruk. Bila mana ini dapat kita bertobat dari situ sebenar-benar tobat dan tidak lagi kita menghindarkan lagi daripada perintah Allah dan menghindarkan dari segala yang dilarang Allah, lalu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka itu adalah sesuatu keselamatan kepada seseorang, lalu dianugerahkan Allah dengan ketenangan tadi. Ketenangan tadi itulah yang dapat diberikan suatu hal kenikmatan dan kelezatan di dunia ini, sehingga ianya berjalan di taman-taman surga. Maksud daripada taman-taman surga itu adalah tidak ada lagi dia permusuhan, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dia iri dan dengki melihat orang. Nah, inilah yang dikatakan sebagaimana tanda-tanda yang Allah berikan kepada seseorang. Apabila seseorang itu ada yang diberikan seperti itu, maka orang itu dikatakan taubatnya diterima dan dia masuk dalam pada rahmat Allah. Bukan bentuk amal ibadah yang Allah apakan, tetapi dengan keikhlasan dan kesucian hati. Surga itu adalah bentuk daripada rahmat Allah. Boleh jadi kita umpamanya sholat tetapi timbul riya dan ujub, tapi makna dari situ bentuk daripada rahmat Allah. Bukan kita mengingkari pula sholat, ibadah atau zakat, tidak boleh juga, karena tetap taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam bentuk apa diaplikasikan kepada diri kita. Nah, itu dikatakan bentuk rahmat Allah. Itu adalah tanda-tanda seseorang tersebut dititipkan Allah, diberikan Allah rahmatnya, sehingga di akhirat nanti dia akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apa? Surga. Maka Allah hadirkan surga di dunia ini sebagai isyarat, sebagai petunjuk agar kita manusia berpikir. Itu yang pertama untuk surga. Yang kedua, apabila seseorang menghadirkan merasa lebih baik, kebencian dan marah dan penyakit hati dan mensekutukan Allah, hatinya itu tidak akan nyaman. Selama kita benci kepada seseorang, selama kita merasa lebih baik pada seseorang, hati kita tidak akan tenang. Malahan dada kita itu sempit. Nah, dengan kesempitan hati dada kita ini, terengah-engah kita karena kesombongan diri kita. Mensekutukan Allah dengan diri kita, mensekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Nah, inilah yang dikatakan sebagaimana itu neraka yang ia kekal di dalamnya selama terbentang langit dan bumi. Nah, ini adalah sesuatu hal menunjukkan isyarah kepada kita. Surga dan neraka itu di dunia, di akhirat itu memang betul-betul ada. Maka Allah memberikan sesuatu petunjuk kepada kita agar kita berpikir. Maka ada amal baik, ada amal buruk, tergantung apa yang kita kerjakan. Allah tidak akan pernah berbuat zalim, tetapi diri kita sendirilah yang menzalimi diri kita. Dan Allah tidak akan melampaui batas dengan hal tersebut, sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Jadi jangan kita tempatkan kepada diri semata-mata lalu kita ingkari surga dan neraka di akhirat nanti. Tidak boleh, karena sinkronisasinya perihal tersebut diisrohkan kepada diri kita agar kita mengambil fikir kenyataan dan diri kita. Surga dan neraka di akhirat nanti dan dunia itu memang betul-betul ada. Maka Allah memberikan rasa kepada kita, tempat merasai keadaan itu. Begitu saudaraku, jemputlah dengan pertama taubat. Karena Allah menyukai taubat, mensucikan hati, mensucikan dirinya.
Kalau bisa kita simpulkan berarti orang yang masuk surga itu bukan karena ibadahnya Bu ya, tapi karena rahmat Allah Karena rahmat Allah. Dan orang yang masuk neraka juga bukan karena kemaksiatannya, tetapi karena keadilan dari Allah. Iya, maksud daripada tadi Allah tidak akan pernah berbuat zalim dan melampaui batas setiap manusia yang apa berbuat. Karena manusia itulah yang menzalimi dirinya sesuai dengan kapasitasnya, itulah bentuk hukumnya. Baik, kita lakukan ibadahnya untuk diri kita. Sholat untuk diri kita, berpuasa untuk diri kita berzikir untuk diri kita bersolat untuk diri kita berzina, imbalan untuk berzina tadi kita akan nampak bekasnya kepada diri kita. Muka kita gelap. Karena itu adalah sifat keji. Maka itu Allah larang. Setiap yang Allah perintahkan itu adalah kehendak Allah. Setiap yang dilarang Allah itu adalah nafsu yang dimurkai, yang kehendak kita yang maunya. Kehendak kita maunya iri dengki kepada seseorang, membenci seseorang, berzina, berjudi, membunuh, bermabuk. Itu kan adalah kehendak daripada nafsu yang dimurkai yang ingin bersenang-senang perkara itu. Maka Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk memberikan suatu kabar dan memperingati agar condong ianya, agar ia tidak condong kepada apa, mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan dan berbangga dengan hawa nafsunya, dilalaikan oleh sifat keduniawian. Bukan dunia tidak akan pernah melalaikan, tetapi sifat keduniawian yang hadir pada diri kita tadi itulah yang melalaikan diri kita, sehingga kita dimabukkan oleh penyakit-penyakit hati tadi. Maka Allah telah melarang, jangan engkau dekati masjid apabila engkau dalam keadaan mabuk. Bermakna apa? Apabila kita tarik kepada diri kita, masjid bukannya kita harfiahkan dulu kepada masjid yang dibangun, tetapi kita harfiahkan kepada diri kita, dimabukkan oleh sifat keduniawian tadi. Di hati kita, bermegah-megah kita dengan iri, bermegah-megah kita dengan benci, bermegah-megah kita merasa lebih baik, bermegah-megah kita dengan ujub, bermegah-megah kita dengan riya. Amal ibadah kita ingin disanjung. Nah, ikan itu dikatakan mabuk, itu dilalaikan. Lalai itu adalah mabuk, adalah diasihkan oleh sifat keduniawian, sehingga ia terlalai dengan perintah-perintah Allah. Condong ia mengikuti apa yang dilarang Allah. Nah, masjid itu adalah apabila kita menarik kepada diri kita adalah kalbu. Kalbu itu yang harus senantiasa dibersihkan, disucikan dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Allah lah yang sebaik-baiknya mensucikan, Allah lah yang sebaik-baiknya membersihkan. Tetapi kewajiban kita bersungguh-sungguh. Dengan apa kita bersungguh-sungguh? Dengan berzikir. Dengan berzikir tadi timbul warid. Warid itu apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan tadi dan untuk memberikan ketenangan kepada kita. Maka ketenangan itu adalah anugerah Allah, apa yang dikatakan minnah. Kita tuh hanya dituntut dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah kita beribadah, bersungguh-sungguhlah kita ikhtiar, bersungguh-sungguhlah kita berdoa, bersungguh-sungguhlah kita membereskan penyakit hati kita, bersungguh-sungguhlah kita melawan daripada iri dengki tadi, bersungguh-sungguhlah kita melawan nafsu daripada dimurkai tadi. Bila mana bersungguh-sungguh itu, maka hasil daripada hal tersebut dikatakan warid. Boleh jadi warid itu diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk daripada ketenangan hati kita. Boleh nanti warid itu diantarkan oleh Allah sebentuk ilmu yang tidak kita ketahui. Boleh jadi warid itu akan menjadi bentuk akhlak kita menjadi lebih baik. Jadi warid itu adalah bukan diharfiahkan kepada mukjizat ataupun karomah saja. Ruang lingkupnya sangat luas, kita tidak bisa membatasi rahmat Allah. Maka seseorang tersebut dia ada berilmu, Allah titipkan ilmu sehingga dia akan manfaat untuk orang lain. Kita harus hisap dulu diri kita. Dari mana kita memperoleh ilmu, untuk apa kita berilmu, dan telah diamalkan ilmu tersebut atau belum. Kita hisap diri kita. Dari mana kita memperoleh harta, untuk apa kita harta ini, bagaimana kita memanfaatkan harta ini. Kita hisap dulu diri kita. Dari mana kita memperoleh jabatan ini, dari jalan apa yang kita lakukan. Untuk apa jabatan ini? Kita hisap dulu diri kita, karena tiga ini bisa bentuk daripada istidraj, hukuman daripada Allah yang melalaikan diri kita. Dengan ilmu bisa kita tinggi hati, dengan jabatan bisa kita sombong, dengan ada hartanya kita menjadi kikir. Bukankah semuanya itu adalah titipan? Kita lahir tidak ada berbaju. Nah, inilah yang perlu dilepaskan, sebagaimana hal-hal tadi yang ianya dimabukkan oleh hawa nafsunya, sehingga ia bermegah-megah, sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 40. Untuk menjemput surga, yang pertama taubat, yang kedua takwa,
Yang ketiga, harus tertanamnya tawaduk. Karena Allah telah melarang jangan berpijak di bumi Allah dengan sifat sombong. Yang keempat, keikhlasan. Yang kelima, dengan keridaan. Yang keenam, dengan cinta. Bercinta kasih kita kepada diri kita dahulu. Bagaimana kita mencintai diri kita? Jangan pernah menzalimi diri kita dengan prasangka buruk dan segala penyakit hati dan mensekutukan Allah. Itu bentuk daripada cinta kita. Mencintai diri kita dahulu. Baru nanti mahabbah kepada Allah, baru mahabbah kepada Rasul, baru mahabbah kepada makhluk Allah. Apabila kita menghadirkan segala hal tadi, berarti kita tidak cinta dengan diri kita. Sama saja kita menzalimi diri kita. Itu dikatakan azab yang nyata, penyakit hati itu kepada kita. Itu azab yang nyata. Itu yang kita bereskan, tobat kita dari sana dulu. Setelah kita bertobat dari situ, Allah hadirkan sifat-sifat kebaikan, keikhlasan, kejujuran. Allah tambahkan sifat kebijaksanaan. Allah tambahkan sifat ketawadukan. Allah tambahkan sifat-sifat hal-hal yang baik, bijaksana, serta cinta Allah tanamkan. Sebagaimana di surat Ar-Rum ayat 21. Dialah yang memberikan rasa cinta. Sehingga kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan makhluk Allah yang lainnya. Perdamaian ini kan dimulai dari diri kita dulu. Sehingga kita berjalan di taman-taman surga Allah. Allah tambahkan nikmatnya. Allah tambahkan kelezatannya. Hal ini yang perlu harus digarisbawahi. Jangan pernah kita meninggikan hati kita di bumi Allah ini. Dengan itu cara menjemputnya. Kalau kita ingin semena-mena, merasa lebih baiklah kita pada orang lain. Azabnya nyata dan panas, hawa pernapasan kita tuh panas itu. Marah kepada seseorang kita atau kita benci kepada seseorang, merasa lebih baik, periksa pergerakan napas kita, hawanya itu panas itu. Itu menunjukkan adalah hawa daripada api neraka tersebut. Itu adalah azab yang nyata apabila kita hadirkan kepada diri kita. Hawanya saja menunjukkan isyarah kepada diri kita, neraka itu ada di dunia dan ada di akhirat. Kenapa kita tidak berpikir dan tidak menggunakan akal sehat? Kita katakan surga dan neraka di dunia saja. Sedangkan Allah hanya memberikan isyarah kepada diri kita. Gunakanlah akal sehat kita. Di saat kita benci iri kepada orang, periksa nafas kita, hawanya panas, pergerakan nafas kita. Itu menandakan azab bagi kita. Untuk menjemputnya di sana, saudaraku. Untuk menjemput rahmat Allah dengan bertobat dan bersungguh-sungguh. Allah mengendaki orang yang memberikan petunjuk. Ada sedikit seperti kontradiksi ya. Memang kalau secara mendasar fa'yufikna fabimahdil fadili wa yu'adzib fabimahdil adili. Orang yang diberi pahala ataupun dimasukkan syurga oleh Allah bukan karena ibadahnya, tetapi semata-mata karena karunia ataupun rahmat dari Allah. Sedangkan di sisi yang lain, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kita hanya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Sehingga bagaimana korelasi di antara dua hal tersebut secara mendasar, di satu sisi hukum orang masuk surga itu bukan karena ibadah tetapi karena semata-mata rahmat dari Allah. Tetapi di sisi yang lain Allah menciptakan kita untuk beribadah. Kalau memang Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, kenapa kita masuk surga bukan karena ibadah tapi karena rahmat Allah? Jadi bagaimana cara kita menanggapi itu ya? Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap niat kita itu pasti berujungnya lillahi ta'ala. Kenapa berujung lillahi ta'ala? Di situ itu adalah tuntutan kepada kita bersikap ikhlas dan ridho dan bersabar untuk melakukan ibadah tadi. Bersabar kita melakukan ibadah, contoh seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Dan ridho kita dengan ketetapan Allah dan ikhlas kita mengerjakannya. Tidak ada ujub dan riya. Inilah yang dikatakan untuk menjemput rahmat Allah. Allah akan benih-benih keikhlasan, kesabaran, dan keridaan, tetapi terhijab ianya karena sifat keduniawian. Kembangkanlah tiga sifat tadi dengan bertaubat. Ibadah tetap dilakukan, tetapi dengan ikhlas. Ibadah tetap dilakukan, tapi dengan bersabar. Ibadah tetap dilakukan, tapi dengan ridha.
Celakalah bagi orang yang solat. Bermakna celaka dengan ujub dan riak di hatinya. Dia solat dengan berbangga-bangga, ingin disanjung. Bukan karena Allah, tetapi karena dia ingin disanjung oleh orang lain. Kita beribadah puasa ini ingin disanjung, ingin dipuji. Inilah sifat nafsu yang ingin disanjung, ingin dipuji. Jadi bukan semata-mata perihal itu rahmat Allah, tetapi jemputlah dengan ibadah itu dengan keikhlasan, keridaan, dan kesabaran. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya manusia tersebut sedikit yang ianya bersabar dengan hawa nafsunya. Makna di sana, kebanyakan manusia itu tergesa-gesa mengikuti langkah daripada syaitan. Kita beribadah banyak tergesa-gesa, tidak menemukan tukmakninah. Yang perlu kita itu dihidupkan kita ini tukmakninah yang kita cari dulu, ketenangan. Baru nanti sakinah. Baru nanti di situ ada warahmah. Bukan sakinah, mawadah, warahmah itu diucapkan hanya untuk orang pesta saja. Tapi pada dasar hakikatnya berbentuk kepada tukmakninah. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, solatlah engkau dengan tukmakninah. Dengan ketenangan dulu. Bagaimana menjemput ketenangan tadi? Bertobat kita daripada maksiat batin. Bertobat kita daripada maksiat zahir. Bila mana hadir penyakit hati tadi, selama itu tidak akan menemukan suatu ketenangan. Bagaimana Saudara Fauzan? Ya, sedikit-sedikit masuklah. Intinya kita salat ikhlas, sabar, semata-mata mengharap keridaan Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Semuanya saya Al-Quran, boleh bertanya nggak, Om? ya sebentar ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridho, maka aku akan meridhoinya. Jadi apapun di dalam kehidupan dunia pun, terkaitnya kita bersosialisasi, terkaitnya kita beribadah, terkaitnya kita dalam keadaan kita sendiri, temukan tukmakninah itu dulu. Telah ridho kita dengan ketetapan Allah, telah ridho kita dengan hal-hal yang telah dijadikan Allah, maka Allah meridhoi. Ini yang dicari dulu. Ridho tidak dengan ketetapan Allah, mengikuti segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Ridho kita tidak. Bersabar kita tidak di sana. Ikhlas tak kita di sana. Kuncinya di 3 poin ini. Maka dikatakan talqin itu adalah sesuatu kalimat yang ianya mentiadakan selain daripada Allah di hatinya. Bukan semuanya Allah. Itu yang bab pertama. Maka di hati itu dihujamkan illallah. Harfiahnya hanya Allah. Di hatinya yang merasakan kehadiran Allah dimanapun ianya berada. Bukan semuanya Allah. Bertobat ia daripada maksiat zahir, bermaksiat batin. Larinya ke sana. Larinya kepada mana itu, ya, kepada hakikat ma'rifat kah? Sebenarnya tarikat hakikat makrifat ini himpunan daripada syariat. Himpunan semuanya itu ada kepada syariat. Satu kesatuan itu. Torik itu adalah jalan. Hakikat itu adalah sesuatu kebenaran, dikatakan hak di sana. Hak itu kan benar. Makrifat itu adalah harfiahnya mengenali. Syariat itu adalah terhimpunnya hukum fikih, tasawuf dan tauhid. Jadi itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa kita mengatakan, oh kamu masih syariat, kamu tidak. Sebenarnya di dalam hal syariat itulah yang dikatakan himpunan daripada segala 3 hal ini. Contoh, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sholat. Kita berwudu itu membersihkan kan, membersihkan hadas besar dan hadas kecil. Ya Saudara Fauzan? Ya. Nah, itu ada dikatakan membersihkan itu babnya hati. Babnya zahir, bermakna hati dan zahir, bermakna zahir dan batin. Di situ kan ilmu tasawuf. Ya. Oke? Apabila kita bergerak dalam satu rakaat lebih daripada 3 kali, maka hukumnya batal. Tidak sah. Fikih. Oke? Oke. Itu hukum. Bab tauhidnya, di saat kita takbir Allahu Akbar. Bab tauhid. Ini telah melambangkan kepada kita untuk mengingatkan kita bahawa di dalam solat itu saja 3 hukum, 3 keilmuan ini sudah ada. Yang pertama bab hati, yang kedua bab fikih, yang ketiga bab tauhid. Begitu juga kita berpuasa. Bab fikih, bab tauhid, bab tasawuf.
Apa? Memasukkan makanan disengaja di kerongkongan, batal tidak? Batal. Berarti duduk kepada fikih. Bila mana kita timbulkan iri dan dengki membenci kepada seseorang, itu hukumnya apa? Haram. Haram itu bersabit kepada hati, berarti ilmu tasawuf. Okey? Menghadirkan selain daripada Allah di pemikiran kita, di pendengaran kita, penglihatan kita, di hati kita, berarti syirik. Babnya akidah yang letaknya kepada tauhid. Nah, jadi jangan dikatakan syariat itu adalah awam semuanya itu terhimpun segalanya, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Jadi jangan dibagi-bagi lagi. Alim ulama untuk membagi agar kita berfikir dan menerapkan dalam kehidupan kita agar kita condong dapatnya furqan kepada diri kita sehingga kita tidak terjebak dalam meninggikan sesuatu, merendahkan sesuatu. Karena ilmu tasawuf ini duduknya kepada adab karena bersabitnya kepada hati. Ilmu fikih tahu kita dasar hukum agar tidak menghalalkan apa yang haram, tidak mensunahkan apa yang makruh, tidak memubahkan apa yang boleh. Bab tauhid ini tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun termasuk diri kita. Itu bab akidah. Sedikit ya. Saya tidak mempermasalahkan tentang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Karena apa yang Buya sampaikan benar, tetapi ada sedikit dalam konteks tersebut sebenarnya hakikat dan makrifat itu bukan sembarang ilmu. Jadi tidak semua orang mendapatkan hakikat dan makrifat. Memang semuanya ada 4, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Tetapi kalau orang-orang seperti kita, contohnya yang ada di room ini, saya rasa kita cuma hanya mencapai syariat dan tarikat ya. Di dalam syariat itu udah ada tauhid, fikih, tasawuf, udah ada di dalam syariat itu. Di dalam tarikat kita mengambil tarikat, misalnya tarikat Samadiyah, tarikat Yasin dan sebagainya, tarikat Suluk, tarikat Kalut. Dasar Anda tidak mengatakan syariat itu tidak ada fikih, tidak ada tasawuf, tidak ada tauhid, bagaimana dasarnya? Gimana? Dasar saudaraku mengatakan bahwa di fikih, di syariat itu tidak ada tasawuf dan tidak ada tauhid, bagaimana dasarnya? Di dalam, bukan, maksud saya di syariat itu udah ada tauhid, fikih dan tasawuf juga di syariat itu. Nah, karena kan itu hukum dasar. Jadi di dalam syariat kita wajib mempelajari 3 ilmu itu wajib. Fikih, tauhid, tasawuf. Tetapi kalau ilmu-ilmu lain seperti mantik, usul fi, bayan, badi', ma'ni itu kan ilmu-ilmu fardu kifayah. Cuman yang ingin saya tegaskan di sini, saya tidak mempermasalahkan apa yang Buya sampaikan, tetapi maksudnya untuk mencapai hakikat dan makrifat itu bukan sembarang orang Buya. Itu adalah wali-wali Allah, orang-orang yang sudah mencapai makam tertinggi, ulama-ulama sufi. Maka kalau kita yang ada di room ini, walaupun kita belajar hakikat dan makrifat, kita tidak akan sampai di situ. Oh, dia begini saudara Hasan, saya batasi di sini ya. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi makrifah ini adalah bentuk daripada minnah yang dikatakan anugerah Allah. Paham tidak? Iya, saya paham ya. Anugerah Allah. Jadi menjalani tadi dengan torik itu adalah jalan itu bersabit kepada hati. Hati ini membenarkan perkara tersebut, baru ia mentasdikkan. Tasdik dari sana. Baru bertemu dengan hakikat. Jadi perkara-perkara tersebut kita tidak bisa membatasi seorang. Jangankan ulama sufi, orang gila pun dia tahu bab al-marifat. Ya, saya maksudnya bukan membatasi Buya. Maksudnya gini, untuk mencapai hakikat dan marifat itu sesuatu yang susah. Maka kalau bisa saya katakan mungkin semua yang ada di room ini belum mencapai hakikat marifat. Walaupun kita sedang mempelajari hakikat dan marifat. Tetapi saya yakin kita belum mencapai hakikat dan marifat. Karena orang yang benar-benar mencapai hakikat dan ma'rifat itu semua yang dilihat terlihat Allah. Ya begitu Buya kan? Semua yang dilihat, yang dirasa itu semua Allah. Bukan begitu. Di sini yang terjebak banyak di sini. Bukan semuanya Allah saya katakan. Banyak yang terjebak di sini.
Maka saya katakan di hal ini dikatakan nukura. Sebelum seseorang itu sampai ia kepada bakobilah, dia harus ada penyucian dahulu. Maka konteks kajian tasawuf itu ada takhali, dan tajalli. Membersihkan hatinya daripada kekotoran dahulu. Membersihkan dari maksiat batin dan maksiat zahir. Lalu Allah fanakan ianya. Dengan fana ini belum sempurna. Belum sempurna. Apa yang dikatakan tanda-tanda seorang fana tadi? Setelah Allah campakkan nur di hatinya, maka bergetar dan ada kelezatan masa terbelah di hatinya ini. Ini secara real ya, saya katakan bab perjalanan makrifah ini. Allah hantarkan nur di hatinya sehingga di situ ada kelezatan dan kenikmatan yang teramat sangat. Karena dia telah bertobat daripada zahir batin, Allah hantarkan di sana karena cara Allah, hidayah Allah. Setelah Allah bersihkan, setelah Allah hantarkan nur kepada hatinya, di situ Allah tarik dia kepada fana billah. Sehingga di setiap pendengarannya dia mendengarkan sesuatu bukan yang dilihatnya itu Allah, tetapi hatinya membenarkan Allah. Setiap dia melihat sesuatu hatinya membenarkan Allah. Setiap bergerak pernapasannya hatinya membenarkan Allah. Setiap lisannya membenarkan segala perbuatan Allah. Karam dia di sana. Ini belum sempurna perjalanannya. Bukan dilihatnya pohon itu Allah, bukan dilihatnya matahari itu Allah, bukan dilihatnya bulan itu Allah, bukan dilihatnya bintang itu Allah. Di sini banyak terjebak. Orang yang betul-betul fana diangkat Allah semuanya itu pendengarannya mendengarkan segala angin saja lewat hatinya membenarkan perkara tersebut Allah. Bermakna di situ hatinya illallah, hanya Allah. Bukan bermakna ia mengisbatkan kepada alam ini Allah. Alam ini adalah majaz ataupun maujud ataupun ianya dikatakan muhaddas. Ada perubahan. Okey? Apabila kita mengisbatkan kebenaran kepada makhluk itu Allah, berarti itu adalah kemutlakan yang dikatakan sebenarnya. Pada saat itu ia dikatakan syirik jalli. Syirik yang dinampakkan dan ia itibarkan kepada makhluk Allah. Zat tidak akan pernah bercampur dengan makhluknya. Ingat. Berarti kalau ada yang mengatakan ketika melihat pohon itu adalah Allah, itu bagaimana tanggapannya, Bu ya? Itu adalah sesuatu hal yang ianya terbuka pandangan basiro sehingga ianya mendahulukan Allah di setiap sesuatu, maka itu dikatakan wasilah atas anugerah Allah sehingga tampak kekuasaan Allah bukan kemutlakannya. Maka Allah menerangkan di dalam Al-Quran, lihatlah kuasaku dimanapun engkau berada, aku kuasa di setiap sesuatu, bukan kemutlakan Allah. Ingat, berpikirlah dengan kuasaku, pikirkanlah kuasaku di manakah engkau berada. Kalau Bang Paujan ini melihat semua di sini, Allah bukan Bang Paujan. Ya, bukanlah. Bukan. Ya udah itu Bang, itu jawabannya Abang sendiri Bang. Udah menjawab. Nah, ini Tapi banyak yang terjebak di sini, banyak saudara. terjebak. Itu butuh pembimbing yang betul-betul berjalan di sana, tahu dia pembeda di sana, furqan di sana. Kalau sudah dapat ia pembeda, setiap orang di fana tadi belum sempurna perjalanannya. Karena dia masih dibentuk, masih dibimbing Allah. Apa maksud dibimbing Allah? Allah hantarkan sifat-sifat kebaikan di saat fana bilah tadi. Setelah Allah hantarkan sifat fana bilah, di antara fana bilah dan fana bilah, Allah hantarkan furqan. Yang mana gerak Allah, yang mana gerak nafsu, yang mana gerak syahwat, yang mana gerak daripada iblis, tahu dia di sana. Bukan semuanya Allah, bukan semuanya gerak Allah. Paham di sini? Ya, Nanti untuk Allah kemutlakan ada syirik itu sekali itu. ya pernah dengar kitab ini enggak? Kitab Insan Kamil. Insan itu kamil adalah makom, bukan orangnya yang kamil. Makom perjalanan seseorang itu sempurna ianya memahami hukum Allah, sempurna ianya memahami dari perjalanan hati dan kerohaniannya, sempurna ianya akan ketauhidan. Sempurna ini adalah kamal, kamal ini adalah kamil, itulah adalah dikatakan perjalanan makom, derajat. Ya, di situ kan Bu ya, di dalam kitab tersebut di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi qul itu Bu ya pernah dengar kan? Qul yang di dhamer qul itu. Pernah dengar?
Qul itu adalah perintah. Kata perintah kepada Nabi Muhammad agar mengatakan itu ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak setara dengan apapun. Tempat semuanya bergantung. Bermakna di sana apa? Jadi, maksudnya gini Bu ya, di dalam kitab itu dijelaskan kul, katakan olehmu hai Muhammad. Di setelah kul kan kalimatnya huwa. Huwa itu adalah isim dhamir kan di dalam ilmu nahu. Kalau di dalam kitab tafsir, huwa itu marja' zamirnya kembali kepada Allah, ke depan bukan ke belakang. Sehingga kalau kita kasih makna, kul, katakan olehmu hai Muhammad, huwa Wallahu, dianya Allah, ahad itu esa. Itu makna yang mudah kita pahami. Tetapi di dalam kitab tersebut dijelaskan bukan begitu. Huwa itu zamirnya, marja' zamirnya tetap kembali ke belakang. Huwa, dianya Allah, dianya Muhammad itu Allah. Begitu penjelasan dalam kitab tersebut. Bagaimana Bu ya? Untuk Itu adalah sesuatu hal, penjelasan sebagaimana itu adalah bentuk daripada inilah milik saja. Hu itu ke dalam nih. Tanpa kamu sebutkan bahasa daripada pemikiran kamu dan kamu ingat, gerak napas kamu itu hu itu. Ini keluar dalam itu hu itu. Menunjukkan apa? Dia itu harfiah daripada hu. Hu itu menunjukkan apa? Allah. Allah zahir, Allah batin menunjukkan kesadaran kepada diri bahwa itu hanya sebatas innalillah. Kalau engkau Allah semuanya, coba cabut nyawa saya. Jangan mengkaji makrifat yang condol-condol seperti itu. Mengatakan Allah pada dirinya, mengatakan Allah pada alam ini. Saya menentang keras di room ini. Kalau untuk bab akidah saya tidak di depan Bu ya. Al-Fatih ini depan. Saya bab akidah tidak akan pernah main-main. Ya. Bu ya yang di belakang, saya yang di depan Bu ya. Biar preman-preman yang di depan Bu ya. Ulama di belakang itu ulama. Ini sudah ada Allah memberikan suatu gerak daripada gerakan pernapasan seorang dalam sesuatu hal tadi itu hu ke dalam, hu keluar. Bermakna di situ ini innalillah. Hanya batas kepada zauk saja yang merasakan kehadiran Allah, bukan menyatakan Allah pada diri kita, bukan menyatakan Allah pada alam. Bila mana kita memakai kaedah daripada sunnah wal jamaah, kata Junaid Imam Al-Badadi mengatakan, Imam Junaid Al-Badadi itu guru siapa? Bukankah Junaid Al-Badadi ini adalah guru daripada Al-Halaj? Fauzan. Maaf Bu ya, tadi ada orang ada orang telepon tadi. Dia adalah guru daripada Al-Halaj, mengatakan bahwa zat tidak akan pernah ianya bercampur dengan makhluk, bebas dan bersih ianya daripada kemakhlukan. Oh iya, jadi bagaimana itu definisi cara menjelaskan secara detail dalam kitab tersebut menjelaskan huwa, dia itu adalah dia huwa itu adalah meliputi. Maksud di situ adalah kepemilikan, terrangkum daripada surat Al-Hadid ayat 2. Pada surat Al-Hadid ayat 2. Dialah memiliki kerajaan langit dan bumi beserta isi, termasuk kepada diri kita. Bermakna itu sebatas milik duduk kepada rasa yang ianya merasakan kehadiran Allah. Bukan menyatakan Allah kepada dirinya. Itu bukan menyatakan suatu pengakuan agar kita sadar bahwanya itu yang berkuasa hanya Allah, yang berilmu hanya Allah. Maka terangkum pada sifat 20 untuk dirumuskan agar apa? Agar tahu kita yang mana hamba, yang mana khaliq, yang mana makhluk, yang mana khaliq, yang mana. Contoh, saya berikan analogi satu contoh. Allah memberikan suatu ilmu secara bertahap apa sekaligus? Secara bertahap. Berarti secara berangsur dikatakan tartil. Makna dari sana menurut sesuai ukuran dan kemampuan. Apabila Allah memberikan ilmu tegaknya kepada sifat mani, ilmu sifat maknawiyah adalah alimun, berarti maha berilmu. Contoh, apa saja yang telah kita ketahui di bumi Allah ini yang belum kita ketahui? Banyak kan? Hanya sedikit kita dititikkan ilmu sehingga kita mengetahui di sekitar kita. Tetapi di luar diri kita lebih banyak tidak diketahui. Di mana kita isbatkan diri kita? Allah. Mendengar. Asir yang Allah titipkan kepada kita. Aku berikan dia pendengaran untuk mendengarkan petunjukku. Apakah kita maha mendengar? Coba tetangga kita berbicara di sebelah, apakah dapat kita mendengarkannya? Tidak.
Ya, jadi intinya dalam kitab tersebut memang kitab ulama sufi yang sudah mencapai makam makrifat Buya. Jadi makanya saya agak bingung karena dalam kitab tafsir huwa itu kan marja zamirnya ke depan, dianya Allah itu Esa. Tetapi di dalam kitab tersebut dianya Muhammad itu Allah. Makanya yang Bukan saya dianya sampaikan Muhammad Allah. Kamu paham tidak kalau dia merujuk di sana ada kajiannya zat dan sifat. Itu larinya zat dan sifat. Kedudukan Muhammad kan telah dibawakan kepada diri kita sifat masuk kepada keterpujian rohani yang Allah berikan sifat amanah tadi. Yang mana yang Allah berikan amanah sifat-sifat kebaikan adalah dikatakan terpuji. Sifat kebaikan itu bukankah terpuji katanya? ya sedikit Inilah di asma'iyahnya Muhammad. Apabila ia menanggung amanah dengan baik dikatakan rohaniyah. Ya, sedikit Bu ya. Jadi kan ada beberapa ulama yang mengatakan kitab itu tidak boleh membacanya. Kita tidak boleh menjelaskan kitab itu. Itu bagaimana tanggapan Buya? Karena katanya Sebentar Buya, Al-Fatih Buya, sebentar saja Buya, insyaallah Buya. kitab itu orang yang Pak Ojan, coba saya tanya sedikit dulu karena ini setirnya harus sudah ambil kendali ini setirnya nih. Ini nyaman betul nih Bang Ojan nyetirnya nih insyaallah. Ya gini Bang Ojan dalam menjelaskan kitab itu dan menjelaskan kitab tentang marifat hahu itu, saya kan nggak tahu ya, memberikannya. Itu Bang Ojannya sudah menjalani dan sudah mengamalkan di tarekat itu apa hanya sekedar meneliti kitab-kitab itu untuk arah ke situ kira-kira? saya tidak meneliti, tapi saya pernah membaca. Kalau tarikat, saya pernah ambil tarikat. Kalau sudah membaca, berarti pertanyaan yang keduanya, apakah Bang Paujan sudah mulai menjalankan ilmu tarekat syariat harekat marifat itu? Sudah mulai apa gimana? Saya cuma menjalankan syariat dan tarikat aja Al-Fatih. Karena bagi saya Tarekat yang dijalankan, apakah tarekat yang dijalankan Bang Paujan ini bersanad, maksudnya zikir yang bersanad, atau dia mengambil dari buku atau dari ulama yang tidak bersanad, maksudnya ada rabitahnya? Enggak, saya bersanad ambil sama para ulama. Ada beberapa tarikat yang saya ambil, ada tarikat suluk, tarikat yasin, tapi isbat. Yang intinya saya hanya menjalankan sehari-hari ini syariat dan tarikat, hakikat dan marifat. Saya tidak mampu, tapi saya bukan tidak percaya, begitu maksudnya. Ya baik saudaraku Fauzan. Saya kalau misalnya Bapak Akidah ini saya tidak akan main-main, kan saya akan tegas di sini. Ada waktunya saya tegas, ada waktunya saya lembut. Nah di dalam perihal ini, ya kalau untuk nafi dan isbat itu terdapat kepada kulimah la ilaha illallah, bermakna kulimah la ilaha illallah ini adalah kulimah takwa yang diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini dasarnya konteks di sini. Nafi ini adalah kata menolak. Menolak ini adalah mentiadakan. Illallah hanya Allah bermakna di hati diisbatkan melalui apa? Zauq. Terangkumnya dengan firman Allah Ta'ala di hadis qudsi, sebagaimana Allah mengatakan, "Ku jadikan makhlukai anak Adam itu ada hati. Di dalam hati ada kalbu, di dalam kalbu ada fu'an, di dalam fu'an ada sagaf, di dalam sagaf ada laban, di dalam laban ada sir, di dalam sir ada nur, di dalam nur ada aku." Ada ini bukan bermakna Allah di hati, tetapi ada ini menunjukkan keadaan hati hidup hanya Allah SWT. Paham di sana? Jangan nanti dikatakan Inzak Kabir seperti apa gitu kita tidak. Di sini harus kita mempedomani dalil dengan nas yang ada di Al-Quran dan firman Allah di hadis kursi dan hadis dan kesepakatan ulama. Jangan kita melihat saja kepada insan kamil kitab tersebut, tidak kita benarkan di dalam Al-Quran, hadis dan petunjuk ulama, tergelincir nanti. Jadi bab makrifah ini adalah suatu dikatakan anugerah ataupun dikatakan ianya minnah. Terbuka pandangan basirah sehingga ianya melihat dengan bentuk kebesaran Allah, dengan bentuk kuasa Allah. Dia melihat dalam bentuk kuasa Allah sehingga nampak kuasa Allah, bukan kemutlakan Allah. Bila hanya duduk kepada nyawa itu sebagai zat hayat, bukan ianya zat hayun, bukan ianya zat mutlak. Kemutlakan tidak akan pernah bercampur dengan makhluk. Apabila seseorang sampai ianya dikatakan wasilah melalui anugerah Allah, maka terlihatlah Allah di setiap sesuatu, maka nampaklah sesuatu
itu Allah. Bukan bermakna kemutlakan, tetapi kuasa Allah melalui zautnya. Itu namanya mendahulukan Allah. Mendahulukan Allah melalui apa? Zaut. Maka di sini ada malam-malam saya mengkaji itu, yang mana digerakkan Allah, yang mana digerakkan nafsu, yang mana digerakkan nanti dengan sesuatu hal dikatakan syahwat, yang mana digerakkan oleh bisikan. Di sini baru kita paham yang mana dikatakan tidak bergerak sebiji zarah tanpa izin Allah. Tidak semuanya Allah, tidak semua begitu. Ini harus kita dapat pembeda di sana furqannya agar tidak tergelincir dalam sesuatu akidah. Nanti dipandang ini Allah, jali itu adalah tampak. Penampakan itu dikatakan terjadi dari melalui zauk ianya sehingga terbuka pandang basirah, bukan kemutlakan tapi sebatas kuasa. Batas daripada seseorang itu perjalanannya hanya sebatas rasa, bukan kenyataan pada batang tubuhnya dan bukan pula kenyataan daripada sekalian alam. Etika daripada tariqatul zat semata-mata bermakna itu kepada asma, asma kepada hati, hati duduk pada lam, lam itu adalah ismul zat yang ianya mentiadakan selain daripada Allah. Mengadakan penyakit hati berarti itu bentuk menduakan Allah dengan bentuk penyakit hati. Merasa kita lebih baik menduakan Allah dengan merasa lebih baik. Maka itulah dikatakan kebanyakan mereka mempertuhankan hawa nafsu. Kenapa mereka mempertuhankan hawa nafsu? Karena dia mengaku Allah. Jangan dikatakan orang tidak sampai maghrib dibatasi seperti itu, yakin dengan ulama sufi saja. Terkadang orang itu gembel, dia paham akan itu, tahu dia furqannya di sana. Ya, maksudnya bukan membatasi Bu ya, tapi maksud Tidak, saya untuk mencapai itu sulit sebenarnya. Mencapai itu ada ujian-ujiannya saudaraku, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada ujiannya di sana. Contoh satu saja yang saya berikan gambarannya. Masih bersawat tidak melihat perempuan yang bukan istri kita. Itu saja contohnya. Selanjang bulat itu perempuan kita hadapi, bersawat tidak kita melihatnya. Apabila masih bersawat itu belum berempat dia. Tuh. Proses itu bukan main. Dicambuk dulu dianya, dibangkitkan lagi, dicambukkan dulu dianya, dibangkit lagi. Sehingga derajat kemuliaan itu ada kepada dirinya. Telah tahan banting dia, tidak terpedaya dengan lingkungan apapun lagi. Seperti mendekati zina, seperti ia yang ingkar dengan perintah Allah, tidak lagi ke sana. Bertubi-tubi Allah memberikan kadar-kadar itu tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Dengan keikhlasan dan keriduannya Allah hantarkan, maka dia ridho dengan ketetapan Allah. Ini masih melihat perempuan, ini masih terbit syahwatnya. Ini maghrifat, apa namanya ini, dia tidak berjalan di sana. Ya, intinya dia tidak capai kalau orang seperti itu Bu ya. Bukan mencapai, tapi dia gagal memahami atas petunjuk buku saja, atau dia dalam sesuatu karangan daripada petunjuk gurunya saja, tetapi dia tidak benar-benar berjalan. Bila benar-benar seseorang itu berjalan, tahu langkahnya dari mana, godaannya bagaimana, ujiannya di mana, batasannya di mana, sampainya di mana. Tahu dia. Tahu dia batasan itu di mana. Bukan semuanya Allah. Maka saya katakan tadi zakat bukan semuanya Allah. Berarti jali di sana. Maka ada syirik itu dua. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Jali itu adalah tampak. Tak kita tampakkan Allah pada pohon. Bersekutu tidak. Menyatu tidak. Ini kita kalau untuk memahami ini ada ulul dan ada itihad. Ulul ini memiliki tempat bermakna di situ ada johar, ada jisim. Kena di sana nanti. Yang mana jirim, yang mana jisim, yang mana johar. Ulul itihad ini adalah bersatu, ianya menyatu dengan Allah. Bila mana bersatu dengan menyatu dengan Allah, ini potong saya ni, potong kun sini, tempel di sini, lalu dia mengaku Allah. Ni di atas kun. Potong ini, lengketkan lagi di atas kun tadi itu. Jadi seseorang yang mengaku Allah itu atas penahawan nafsunya sendiri yang dimurkai. Ini sedikit Bu ya. Jadi kan di daerah kami ada sebagian ulama, ada beberapa ulama yang dimana sebagian ulama itu mengatakan maksudnya jangan
jangan terlalu mempelajari hakikat dan makrifat karena itu bukan tempat kita. Ini sebagian ulama di tempat saya. Karena kan manusia ini yang penting dulu salat 5 waktu dia tidak tinggal, dia mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dia rajin puasa sunat, di dalam ilmu tauhid dia mengerti I'tiqad 50, dia mengerti dalil ijmali dan juga dia mengerti dalil tafsir, dan juga di dalam ilmu tasawuf dia baik, penyabar, penyayang, dan juga dia bisa mengambil tarikat. Jadi intinya sebagai ulama di sini mengatakan kita cukup syariat dan tarikat aja karena itu bukan permainan kita, kata sebagian ulama di sini. Kalaupun kita ingin mempelajari hakikat dan makrifat, semua kita tidak akan dapat karena hakikat dan makrifat itu adalah ilmu sufi, ilmu rasa. Jadi kalau kita berbicara itu ilmu rasa, maka itu ilmu yang didapatkan pada diri kita sendiri. Dan ketika ilmu itu sudah dapat, kita tidak membicarakan kepada orang lain bahwa kita sudah sampai hakikat, aku sudah sampai makrifat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan dia sudah sampai hakikat dan makrifat, maka dia belum sampai. Karena orang yang sudah mencapai hakikat dan makrifat, sebenarnya orang itu tidak akan membicarakan dia sudah sampai ke situ. Jadi intinya ada sebagian ulama di sini, maksudnya bukan membatasi, tapi melarang, tidak memperbolehkan terlalu menjauhi hakikat dan makrifat karena itu bukan ranah kita, itu ranah ulama sufi. Jadi misalnya gini, ada orang yang suka belajar hakikat, belajar makrifat, tapi salat aja masih bolong, syariat aja belum betul, tarikat aja bahkan tidak dikerjakan. Bagaimana dia bisa mencapai hakikat makrifat? Karena itu bukan sembarang ilmu, Buya. Saya tidak menyalahkan apa yang Buya sampaikan, saya menerima semua argumen, tetapi sedikit masukan saya, itu bukan sembarang ilmu, itu ulama, itu ilmu yang memang orang-orang sudah mencapai makam tertinggi. Bahkan pada kalam ulama sufi mengatakan, Buya, yang pertama, aku melihat Allah sebelum melihat alam. Yang pertama. Itu yang bukan kedua, ulama sufi, itu ungkapan Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali. Ya, ulama sufi ada juga yang bukan sufi itu, bukan sufi itu. Ya, intinya ada 3. Yang pertama, aku melihat Allah sebelum melihat alam. Aku melihat Allah sekalian dengan alam. Aku melihat Allah di mana saja aku melihat alam. Dan juga ada perkataan dari ulama-ulama sufi mengatakan makhluk itu adalah maujud. Dan setiap yang maujud, maka maujud itu dianggap tidak ada oleh ulama sufi. Walaupun maujud itu pernah ada. Nah, pernah dengar nggak, Buya? Jadi maksudnya makhluk adalah maujud, maka setiap yang maujud dianggap tidak ada oleh ulama sufi, meskipun maujud itu pernah ada. Jadi itu kan bahasa-bahasa yang sangat tinggi, yang memang bukan bahasa tinggi, saudaraku. Begini, saudaraku. Nah, jadi intinya saya tidak membantah argumen dari kita. Bentar, saudara Fauzan. Saya menerimanya, tetapi kalau bagi saya, untuk mencapai hakikat dan makrifat itu bukan ilmu sembarang ilmu. Kita aja mungkin belum seperti yang Buya sampaikan tadi, kita harus ikhlas, harus begini Buya, sedikit Buya, Bang Fauzan ya. Ilmu tarekat hakikat